Oke. Dan kalau anak kecil itu hampir setiap hari. Kalau anak kecilnya hampir setiap Iya, hari. suara-suara Kalau sosok si kecil. Kuntinya cuma sekali itu tadi Sekali itu ngeliatnya aja gitu. dia nampakin, sekali itu aja. Hmm. Pas gue mulai sholat, takbiratul ihram nih, Allahu Akbar. Tuh langsung tuh wujud gede hitam besar tuh ada di belakang gue. Gede banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel tercinta kita di channel RUU Ensing, di spesial program di setiap malam Jumat, yaitu Horny Hororny. You must die. Oke, sobat Rusing sekalian, sebelum kita masuk ke cerita pada malam ini, sekali lagi kita dari kru RUU Ensing mengucapkan banyak terima kasih kepada sobat Rusing sekalian yang selalu setia menonton, men-share, mengkomen setiap uploadan video-video kita. Kami ucapkan banyak terima kasih. Buat kalian yang belum mensubscribe, buruan di subscribe karena subscribe itu gratis. Kita mohon bantuannya juga nih buat teman-teman sekalian, bisa di share video-video yang setiap video yang kita upload, di komen, dan jangan lupa dinyalain loncengnya untuk bisa dapat updatean setiap kami mengupload video. Oke, pada kesempatan malam kali ini kita di studio RUU Ensing ini kedatangan seorang narasumber. Boleh dikenalin nih Bang, namanya Bang? Aris Bang. Bang Aris. Iya. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya Bang Aris ini juga punya channel nih, Sobat Runsing sekalian. Mungkin boleh Bang diperkenalkan Bang Iya, untuk Bang. channel YouTube-nya Bang. Buat sobat RUU Ensing bisa nanti mampir ke channel gue, bisa nonton video ini. Nama channel gue Dimensi Mistik Bang. Dimensi Mistik tuh Sobat Runsing. Jangan lupa nanti diintip nih, dikepoin channel YouTube-nya Bang Aris, Dimensi Mistik. Oke, Bang Aris, sebelum kita masuk ke ceritanya nih, Bang Aris mungkin boleh nih kasih kisi-kisinya nih buat sobat Rusing sekalian, apa sih yang mau diceritain? Yang mau gue ceritain di video kali ini pengalaman gue waktu kerja jadi office boy pada tahun 2015 di sebuah perkantoran Bang. 2015 ya. Iya. Nah, jadi gue ngalamin sampai ada yang makhluk itu nyerupain satu karyawan. Oh. Yang gue lihat dengan jelas gitu ya. Menyerupai ya. Oke, sobat Rusing sekalian. Itu tadi kisi-kisinya. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih kita tahu lagi ceritanya, ayo kita dengerin langsung nih ceritanya dari Bang Aris. Silakan Bang Aris. Sebelumnya gue mau ngucapin makasih banyak nih Bang, udah dikasih kesempatan buat cerita di channelnya Bang Zikri ya. Amin, makasih Bang Aris. Jadi cerita yang pengen gue bawain ini pengalaman gue waktu kerja di sebuah perkantoran pada tahun 2015 Bang, di daerah Jakarta Timur. Daerah Jakarta Timur ya? Jakarta Timur. Jadi waktu itu posisi gue lagi keadaan dari awalnya nih Bang ya. Jadi posisi gue itu lagi nganggur Bang. Nganggur. Abang gue pulang kerja bawa selembaran pamflet lowongan lah. Abang gue pulang. Sore itu abang gue langsung nyodorin kertas itu kan. Kata abang gue nih, coba nih lu ngelamar gitu kan. Kali ini rezeki lu gitu kata abang gue. Pas gue liat nggak terlalu jauh dari rumah gue kan, selatan ke timur lumayan lah. Pasar Rebo lebih tepatnya Bang. Oh iya. Ya udah, waktu itu hari Kamis, abang gue ngasih itu hari Kamis. Nah gue nyoba ngelamar di hari Jumatnya tuh, gue coba ngelamar. Malamnya gue siapin prepare lah CV-nya, iya. Dan di hari Jumat itu gue hampirin tuh kantor tersebut, gue hampirin. Nah gue di interview nih, dijelasin job desk gue, salary gue. Terus kata si Mbak Ana ini yang interview gue ini bilang, Riz, kira-kira mau siap kerja hari ini atau nanti Senin aja sekalian, karena kan 1 minggu libur. Terus gue bilang, kalau bisa sih saya maunya siapnya hari Senin aja, karena kan di situ gue datang udah jam 9 lah, setengah 10, udah nanggung lah.
oh ya dari nanti telepon lagi ya kata dia gitu kan, kalau misalkan kamu udah oke nih, kira-kira kamu udah oke belum? Ya saya sih udah siap aja bu, gue bilang gitu. Udah akhirnya gue selesai, gue pulang. Oh ya di situ gue ditugasin megang kunci bang. Jadi di situ ada 2 office boy, gue junior, senior gue namanya Bang Samsul. Dan gue ini tugas utama gue ya yang bersih-bersih. Kalau Bang Samsul ini cuma nganterin dokumen-dokumen aja lah. Paling cuma buang sampah-sampah gitu aja. Akhirnya singkat cerita gue balik sampai ketemu di hari Senin. Di hari Senin itu gue mulai nih habis sholat subuh lah. Gue jalan, kan gue emang harus tepat datang ya pagi lah sebelum karyawan semua datang jam 6 lah ya. Akhirnya gue sampai jam 6 itu di kantor itu gue sampai. Ya kan emang kata pimpinan gue kalau misalkan setiap karyawan pulang itu saklar langsung diturunin dari saklar aja nih. Jadi nggak usah pakai nanti dari situ semua ya. Iya dari pusatnya. Gue nyalain, gue masuk sih masih alhamdulillah ya belum ngalamin apa-apa nih. Gue masuk. Senin tuh ya? Di hari Senin pertama kali ya perdana. Gue sampai nyalain lampu lantai 1, lantai 2, sampai lantai 3 gue nyalain lagi. Ada berapa lantai tuh bang? 3 lantai. 3 lantai ya? 3 lantai. Jadi kalau gue gambarin kantor itu berjejer ya kayak ruko-ruko gitu lah. Kayak ruko-ruko perkantoran, ruko-ruko gitu. Gue mulai start di lantai pertama, masih alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa. Pas gue ke lantai 2, gue ke lantai 3, sampai gue ke lantai pertama lagi nih gue ngecek. Turun lagi. Nah ini pagi kan ya kondisinya pagi, ya? masih sendiri, belum ada siapa-siapa. Pas gue lagi ngelanjutin beres-beres yang masih bisa diberesin lah. Gue ngedenger nih di lantai 2 ini kayak udah ada orang bang. Kayak ini udah hari ada pertama nih ya? Hari pertama. Oke. Udah kayak ada orang sibuk gimana sih jalan. Gue mikir langsung, wah ngapa nih ya? Pokoknya udah kayak banyak orang dah. Di atas udah kayak orang sibuk gimana sih? Berarti bukan cuma ada satu ya suaranya? Bukan. Maksudnya bukan cuma ada satu orang yang beraktivitas, tapi ada beberapa orang. Ada beberapa orang. Gue langsung mikir, wah ini ngapa nih merinding gue. Ya udah, gue nggak hirauin bang. Itu jam berapa tuh bang? Ya elah masih jam 7 bang. Jam 7 pagi ya? Jam 7 pagi. Karena kan karyawan paling datang setengah 8, jam 8 lah. Karena karyawan. memang mulai bekerjanya startnya jam? Yang jam 9. Jam 9? Jam 9 baru mulai start. Pagi ya. Gue nggak hirauin. Pas gue lagi di depan resepsionis, gue lagi ngelapin kaca nih. Itu kan jadi setiap lantai ada toilet ya? Iya. Toilet lantai 1, lantai 2, lantai 3. Pas gue lagi di lantai 1 nih di lobi, gue lagi ngelapin kaca. Ini pintu toilet yang di belakang gue nih posisinya kan gini ya. Jadi posisi toiletnya ngebelakangin. Ya ngebelakangin ya. Itu pintunya tuh kayak ada yang ngebanting bang. Wah, kencang banget. Kencang. Wah, gue langsung kaget kan. Ya udah, gue penasaran nih. Gue hampirin nih. Langsung merinding bang. Posisi gue tuh langsung merinding. Udah gue beraniin, gue hampirin, gue masih penasaran nih. Pas gue buka gini, pintu toiletnya gue longok. Iya, emang udah nggak ada siapa-siapa. Tapi kondisi lampunya nyala atau mati? Nyala. Keadaan nyala. Pas gue lihat, wah nggak ada apa-apa. Ya udah, gue biasa aja. Gue ngelanjutin ngelap kacanya. Gue naik lagi, gue bikin kopi. Ya sampai ke siang hari, sampai karyawan pada datang, sampai menjelang siang pun sore, alhamdulillah, gue nggak ngalamin hal apa-apaan lagi ya. Gue juga nggak berani langsung ngomong lah, gue ngalamin hal lagi nggak, karena kan gue belum kenal semua ya waktu itu kan sama semua karyawannya. Singkat cerita, di hari kedua nih bang, di hari kedua gue seperti biasa lah, gue jalan dari habis subuh sampai di tempat itu, kantor itu jam 6. Gue nyalin saklar. Nah ini baru nih kejadian yang bener-bener baru gue alamin. Pas hari kedua nih ya? Iya. Pas gue buka pintu kan gue selalu ngucapin salam tuh. Pas gue buka pintu ruangan utama tuh, gue ngucapin assalamualaikum. Itu langsung bang, kedengeran jelas tuh suara anak-anak kecil. Dari dalam? Di ruangan lantai 1 tuh, suara anak kecil rame. Kayak lagi main? Iya, lagi kayak, dia kayak, langsung kayak naik ke tangga gitu. Oh, kayak lari-lari langsung ya? Langsung kayak dia yang dateng nih iya, gitu ya? makanya entah dia takut ngeliat gua manusia atau cahaya ya, pantulan cahaya gua nggak ngerti dah. Tuh jelas banget. Jelas. Sambil ketawa, lari-lari naik gitu? Iya, jelas banget itu. Gua langsung kaget tuh. Lah, ini apaan lagi ya? Gua jujur ya, gua tuh sebenarnya orangnya penakutan bang. Takut, cuman gue pikir gue diem dulu tuh sebentar, gue ngerokok dulu di depan sampai ibu yang di depan kantor gue tuh yang warung, kenapa deh, ada apa deh? Oh enggak bu, gue ngerokok aja. Gue mikir gini ya, gue masuk nggak ya? Soalnya karena gue ngeliat jelas, gue dengar tuh jelas banget bang. Ya udahlah, gue pikir ini kewajiban gue kan, ya udah, gue lepas jaket, buka helm, gue masuk nih, gue taruh di locker deket pantry.
Nah, kan ada stok-stok aqua baru nih. Yang buat aqua baru kan didiriin tuh ya. Pas gue lagi lepas naruh jaket, tuh tiba-tiba tuh galon yang ada di sebelah gue ini yang stok-stok baru nih, satu jatuh bang. Dah. Itu tumpuk. Jadi kan dia atau jejer aja? Dia berjejer. Tahu-tahu jatuh ya? Jatuh. Padahal kan harusnya nggak begitu kan? Iya, kalau lagi kan disentuh nggak diapa kan. Bang, wah pikir, wah di situ gue udah merinding, langsung merinding. Gue mikir gini, ya Allah ini apaan lagi ya kayak gini ya? Di kantor sebenarnya bekas apaan sih? Di hati gue langsung bertanya kayak gitu bang. Ya udah, gue beraniin diri gue bangunin lagi tuh galonnya. Gue biasa aja, gue ngelanjutin start nih. Kerjaan gue di lantai pertama nih. Gue start, gue nyalain lampu lantai 2, lantai 3. Oh tetap naik lagi tuh tetap ya? Gue, karena kan iya di awal kan gue pasti nyalain tuh. Karena ada ruangan-ruangan yang harus dinyalain emang. Gue naik ke lantai 2, ke lantai 3 gue nyalain. Udah gue nyalain, gue turun lagi nih buat start ngerja di lantai 1 kerjain. Nah pas gue lagi ngerjain lantai 1 emang gue ngalamin hal apa-apa. Nah pas gue naik ke lantai 2, tuh lampu lantai 2 mati bang. Padahal udah nyalain tadi ya? Udah gue nyalain. Dan logikanya kalau emang mati lampu atau turun, lantai 1 sama lantai 3 udah pasti mati dong. Oh. Ini lantai 2 doang. Tapi saklarnya turun apa tetap nyala? Nah pas gue cek itu masih keadaan on bang, naik. Saklarnya naik ya? Naik iya. Pas gue masuk lagi, gue nyalain lagi nih lampu yang di lantai 2 itu, tuh nyala lagi bang. Cuman ada beberapa bangku di staf karyawan, jadi satu ruangan itu ada ruangan staf, adalah 15 karyawan. Jadi itu ada beberapa bangku nih jatuh aja bang, geletak. Dan tadinya pas gue nyalain awal gue nyampe itu rapi bang. Nggak ada yang jatuh ya? Nggak ada. Tuh ketata rapi di mejanya masing-masing. Ini ada 5 bangku itu udah rebah di bawah. Tapi waktu kerjain di bawah nggak kedengeran kayak ada yang jatuh di atas? Enggak. Sama sekali nggak dengar gue. Pas gue lihat lah, wah udahlah, gue diriin lagi. Gue ngelapin meja nih pakai kanebo. Gue ngelapin meja pakai kanebo. Nah kan ada lemari kabinet tuh. Iya. Di kantor tuh. Iya. Tuh kayak ada ngetok-ngetok bang. Dar kan besi ya. Dar. Dari dalamnya. Gue langsung gini, aduh, ngapa lagi nih? Udah gue sambil ngelapin, gue dengerin tuh, tuh masih bunyi bang. Dar. Gue nggak gubris. Gue udah keringetan, udah berpikiran gue udah campur aduk lah. Ini apaan ya? Gue tetap ngelapin. Itu jam? Ya masih jam 6.15. Jam 6.15. Pas gue liat jam masih jam 6.15. Gue ngelapin. Kan di ruangan staff ada TV tuh. TV. Pas gue lagi ngelap tuh TV langsung nyala bang. Nyala sendiri. Zat, langsung ke program aja gitu, langsung nyala, langsung on gitu. Wah, gue langsung kaget ya. Ini ngapa lagi nih? Jantung gue udah darur. Gue buru-buru nyari remote nih. Gue matiin dalam hati gue. Ntar nih kalau ada karyawan nyampe, gue penasaran nih, apa emang ini di timerin apa gimana? Tuh gue lah ya. Iya, tuh kita masih berpositif lah ya. Gue sempet duduk dulu, ngilangin rasa takut gue. Di lantai 2 itu? Gue mikir nih, sedangkan ini meja lemari ini masih bunyi terus bang. Masih bunyi tuh? Masih bunyi. Waktu pas Bang Aris duduk masih bunyi? Masih bunyi bang. Dar. Gue udah lemes tuh, gue mikir, wah gue mau pulang. Gimana ya? Nih kerjaan gitu kan. Ya udahlah, gue tetap ngelapin. Gue berani diri, pokoknya gue udah merinding parah bang. Udah parah banget dah. Pas gue ngelapin nih, jadi kantor gue ini bang, satu payung 2 PT bang. Satu kantor ada 2. Jadi ada 2 direktur, 2 manajer gitu kan. Nah pas gue lagi masih ngelapin itu, di manajer gue yang PT satunya nih, yang dekat pantry nih, kayak ada benda jatuh nih bang. Wah, ke bawah. Wah, gue mikir nih, ngapa lagi nih ya? Gue hampirin nih. Nah pas gue hampirin ruangan manajer gue mau langsung udah merinding udah berasa banget merinding gue. Parah tuh ya. Parah banget nah. Akhirnya gue beraniin diri, gue buka, gue masuk, gue tambah merinding. Gue sampai berinteraksi lah, ya meskipun gue nggak bisa atau nggak peka ya. Tapi gue berinteraksi kalau yang karena yang gue lihat nih, awal gue masuk ke pantry lantai 2 ini, ya semua ruangannya kan gue buka dulu sebelum gue tutup lagi kan. Gue buka dulu, gue cek, oh rapi, gue tutup lagi kan. Pas gue tutup itu, ya emang semua tuh buku-buku rapi di meja. Pas kejadian itu kan gue lihat, wah buku udah pada berantakan di bawah. Gue sempat bilang gini, tolong dong jangan gangguin gue, kan di sini gue lagi nyari duit, gue bilang gitu kan. Kalau mau
ngasih interaksi ya yang wajar-wajar aja. Gue sampai ngomong kayak gitu kan. Iya. Ya udah akhirnya gue sempet beresin, gue letakin lagi di mejanya semula kan, gue tutup lagi, gue lanjut nih nyapu nih, gue lanjut nyapu di ruangan staf karyawan itu kan. Nah ini karena kan nempel nih ruangan staf sama yang ruangan PT ini nempel nih, cuma dibatasin kaca. Pas gue lagi nyapu, nah itu Kaca berarti kelihatan dong ruang sebelahnya. jelas kelihatan banget. Nah terus gue denger nih meja manajer gue nih ada yang ngetok-ketok gitu bang. Sama kayak yang tadi ya. Sama yang kayak nah itu yang di meja yang di lemari kabinet udah berhenti bang. Oh, udah berhenti nggak ketok-ketok Udah berhenti. lagi. Terus bunyi tuh dak. Ya gue bilang ini ngapa lagi ya. Tapi langsung gue kagetin nih. Pintunya langsung gue kagetin nih. Buat itu langsung berhenti bang. Pas gue kagetin gitu, gue penasaran pas gue kagetin gitu gue buka, itu langsung berhenti. Di situ Suara ketok-ketok itu langsung berhenti. Langsung berhenti. Gue langsung lemes banget ya. Dalam hati gue kayak gitu. Sebenarnya ngapa ya? Karena gue jujur ya, baru ini gue ngalamin gangguan yang lumayan ekstrim kalau menurut gue. Frontal banget lah ya. Frontal banget. Dan itu kejadiannya kita bilangnya bukan kondisi malam kan. Pagi banget. Pagi. Terus habis itu kan, alhamdulillah tuh setelah bunyi ketukan meja itu yang di ruangan manajer gue nggak ngalamin hal apa-apa lagi tuh. Sampai di siang hari biasa lah, OB ya, namanya tugas OB, gue disuruh-suruh tuh beli makanan, minuman gitu kan. Nah setelah gue sholat zuhur, gue santai ngerokok, nah gue masuk nih ke ruangan resepsionis. Kalau gue gambarin, ini bangku panjang gini kan, ini ruangan resepsionis gue. Gue duduk nih sama temen gue. Pas gue lagi ngobrol itu sekitar setengah dua. Siang ya? Siang. Gue lagi duduk gini sama temen gue. Jadi nih pandangan gue nih tiba-tiba berpaku sama lorong nih. Jadi kan masuk resepsionis lorong gitu ya, lantai 2. Berarti lorong mau arah tangga ya? Nah itu kan ruangan direktur operasional, direktur keuangan gitu kan. Tiba-tiba gue langsung tertuju sama ruangan nih. Gue langsung ngeliat gini kan. Nah tuh gue ngeliat tuh dari ruangan direktur keuangan gue tuh keluar cahaya. Cahaya? Keluar asap. Gumpalan asap. Keluar gumpalan asap. Gue ngeliatin aja, tapi gue belum nyolek temen gue nih. Gue masih ngeliat asap. Gue liatin dulu nih, gue fokusin nih. Ini kemana nih? Itu langsung menjulur ke atas. Asapnya itu kayak jalan ya? Langsung gue sentuh temen gue kan, gue colek. Ikut gue yuk ke ruangan operator CCTV, gue bilang gitu kan. Lu ngeliat apa Riz? Udah ikut gue aja. Gue samperin tuh ruangan CCTV yang kebetulan yang operasi itu namanya Pak Arif. Gue naik ke lantai 2, gue permisi kan. Misi Pak, oh ya Riz ada apa Riz? Pak, maaf Pak, boleh di play nggak Pak rekaman CCTV-nya? Emang lu ngeliat apaan? Rame tuh, langsung booming tuh. Lu ngeliat apa Riz? Enggak Pak, di play aja dulu Pak. Gue penasaran ketangkap kamera nggak gitu kan. Oh lu ngeliat penampakan ya? Akhirnya di play dah tuh. Nah itu ternyata bener bang. Dia nampak di situ. Nampak. Dia slow motion bang. Keluar dari ruangan direktur keuangan gue tuh slow motion. Asap tuh panjangannya bang. Tiba-tiba dia langsung ke lantai 3 naik. Tuh kelihatan jelas tuh. Nah akhirnya tuh rame tuh. Terus sampai kata Pak Riko ini yang staf karyawan itu bilang, ya dia sempat adu argumen lah. Ngomong dibilang gini, Rip kok bisa ya? Setan nampakin siang gitu kan, dia bisa keluar di siang hari. Nah terus kata si Arif gini, ya dia kan sama kayak kita kok, dia bilang gitu kan, kegiatan dia sama kayak kita, aktivitas dia nggak pagi siang sore ya sama aja gitu kan. Gue aja pas lagi sholat asar ada Riz, gue lagi pas sholat asar tuh bayangan gede banget hitam, cuman gue nggak lanjutin cerita itulah. Oh iya Pak, yaudah abis itu kata Pak Arif, Riz kalau misalkan lu ngeliat sesuatu lagi, lu ngabarin aja langsung kesini ya, kata dia gitu kan. Ntar kita lihat bareng-bareng. Oh iya Pak, kalau bisa jangan Pak, gue bilang gitu kan. Habis itu gue selesai. Nah karena kan gue ditugasin kalau misalkan ada 1 atau 2 karyawan yang lembur, gue harus tungguin nih. Nah tepat banget nih di sore itu malam Jumat. Ini gue jadi lengkapin nih bang ya. Jadi gue nggak setiap hari step by step gitu ya. Nah pas itu posisinya gue pas malam Jumat tuh. Hari keempat berarti ya? Pak Arif sama Pak Riko ngomong gini, Riz nanti malam gue lembur nih. Ya gue karena gue belum mengalami apa-apa ya. Gue, oh iya Pak, siapa? Paling sampai jam 9 lah kata dia gitu ya. Tungguin ya gini. Ya iya Pak. Itu lu berarti yang mereka pulang juga lu yang tugasnya ngunci-ngunci matiin lampu lagi dong. Sedangkan yang senior ini ya dia kan pulang jam 5 dia pulang gitu kan. Gak ada tugas lagi karena gue kan ya, yang tugasnya megang kunci ya. Riz nanti gue lembur ya. Oh iya Pak. Udah nih singkat cerita karyawan pulang nih jam 5. Jam 5 itu karyawan pulang.
Udah dong, karena gue pikir udah nggak ada yang keluar masuk kan, pintu gue kunci nih. Yang di bawah. Pintu lobi. Iya. Iya, lobi utama nih gue kunci nih, lantai utama. Gue tutup setengah nih, lowering door. Gue tutup setengah, gue masuk, gue naik. Itu maghrib. Itu posisinya yang lembur di lantai 2? Di lantai 2. Maghrib, gue nyuci-nyuciin gelas nih, bekas staf-staf karyawan kan, yang masih kotor ya. Gue cuci-cuciin gelas-gelas. Singkat cerita, berjalan Isya. Nah, gue mikir kan, wah sholat Isya dulu lah ya. Gue izin nih sama Parip, kalau misalkan ada apa-apa, saya sholat Isya dulu ya. Oh iya Riz, gampang Riz, gue masih lama kok. Lu mau sholat Isya mana? Di sini aja. Di lantai 3 aja Pak. Gue bilang gitu. Udah di sini aja. Ngapain pakai di atas? Sholatnya di lantai 3? Iya, di lantai 3. Udah di sini aja Riz. Oh ya udah dah. Nggak, tapi gue nggak menggubris karena gue nggak enak ya. Masa gue sholat di sebelah orang kerja kan? Gue mikir udah di musola aja kan gitu ya. Gue naik nih ke lantai. Dari awal gue prepare gue nggak ngalamin hal apapun bang. Dari wudu nggak ngalamin hal apa-apa. Pas gue mulai sholat, takbiratul ihram nih, Allahu Akbar. Tuh langsung tuh wujud gede hitam besar tuh ada di belakang gue. Gede banget. Kayak ngikutin sholat atau cuma berdiri? Udah berdiri aja. Dia nggak ngikutin gerakan gue. Pokoknya kan karena kan gue tembok musola itu kan putih ya. Karena kan pantulan cahaya kan jelas banget nih. Iya. Berarti kayak ada bayangan? Bayangan jelas banget hitam tuh. Pokoknya hitamnya hitam lekat banget ya. Gede dah pokoknya. Gue tuh nggak fokus sampai nggak husu ya. Gue sholat gue ngeliatin ini apaan ya. Gue mikir gitu sampai gue mikir gue pengen cepet banget selesai nih. Penasaran nih karena gue 2 rakaat gue sujud selesai itu masih ada bang. Sampai gue terakhir tuh pas gue salam tuh di tahiyat akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas gue nengok dia langsung hilang. Tadinya tuh pas gue sholat tuh dia masih ada. Masih di situ. Gue udah sampai keringetan, pengennya tuh kelar cepet-cepet gitu ya kan. Karena ini apaan sih di belakangnya? Terus pas itu gue langsung turun tuh. Gue nggak pakai zikir, nggak pakai doa lagi dah. Gue udah panik kan. Gue lipet sejadah, gue langsung turun ke lantai 2. Gue bilang, Pak, lu ngapa? Bener Pak, apa yang lu lihat? Gue lihat Pak. Gue bilang gitu sama Pak Arif karena kan Pak Arif ini kan, yang sholat asar kan. Lu ngeliat ya yang bayangan gede hitam ya? Iya kan gue bilang, udah kalau udah malam lu di sini aja, nggak usah naik Riz. Kagak lah gue nggak enak Pak. Yaudah lu di sini aja udah, santai-santai. Udah lu nggak usah ngapa-ngapain, lu di sini aja. Gue dikit lagi kelar nih. Ya udah singkat cerita, akhirnya Pak Arif ini kelar 8:30 lah, kelar. Dia pulang ya gue pulang. Singkat ceritanya lagi besok nih pagi seperti biasa, gue nyampe nih di pagi hari ini. Jumatnya nih ya? Di hari Jumat ini. Cuman dengan sesuatu hal yang berbeda nih. Ketika gue buka pintu lobi utama itu, pas gue buka pintu kan gue ngucapin salam tuh. Assalamualaikum. Itu emang bang, kedengeran jelas banget. Suara anak kecil masih ada bang. Dia kayak kegirangan gimana sih? Kayak naik tangga gitu. Lari-larian. Rame banget bang. Tapi gue gak sama sekali ngeliat jejaknya, bentuknya. Belum dikasih lihat. Tapi gue dikasih unjuk tuh ada gimana ya? Sosok kuntilanak bang. Jadi sosok kuntilanak itu belum sempet habis dah, masih setengah. Masih setengah. Dia mau naik ke lantai 3 gitu. Berarti gue langsung shock. Yang Bang Aris lihat itu tumbuh setengah ke bawah nih. Tumbuh setengah ke bawah. Oke. Ini gue. Anjir juga merinding tuh. Jadi dia bebarengan nih. Suara anak kecil naik. Nah dia kayak ketinggalan gimana sih? Iya. Gue langsung kaget. Tapi gue ngeliat jelas baju dasarnya yang putih itu. Gue ngeliat jelas. Gue langsung ngeliat, wah udah nggak beres nih. Gue langsung mikir gitu. Gue bingung nih, gue masuk nggak ya? Gue sampai mikir, wah apa gue cabut aja ya, izin ya gitu. Gue karena gue jelas banget bang, maksudnya hal yang nggak pernah gue lihat, ini gue lihat gitu kan ya. Pertama kali nih berarti? Pertama kali banget gue ngeliat sosok kuntilanak gitu ya. Oh ini ya kuntilanak ya. Udah akhirnya gue beraniin diri, gue masuk, gue lepas jaket, gue lepas helm, gue nyalain lantai 2 nih, gue ke atas, gue nyalain ke lantai 2, gue beraniin diri lah. Gue nyalain lantai 3 sampai gue selesai di lantai 1, gue start. Emang gue gak ngalamin hal apa-apa nih bang. Nah pas gue naik ke lantai 2 itu udah pada jatuh lagi bang bangku bang. Kayak waktu yang hari pertama kedua tadi ya? Hari kedua gue alamin itu pada jatuh. Wah gue mikir, semua atau ada berapa bangku? Kan tadi pertama 5 bangku iya, tuh. Ini paling cuma 3 lah. Yang ini cuma 3 nih? Cuma 3 bangku aja yang jatuh. Geletak gitu kan. Wah gue pikir nih kayak kemarin lagi nih. Gue mikir gitu kan. Ya udah, gue bangunin lagi, gue diriin lagi tuh. Berarti sorry nih Bang Aris, setelah yang hari kedua barusan bangku jatuh, keesokan harinya di hari Rabu dan hari Kamis nggak ada bangku jatuh ya? Nggak ada. Jarang, jadi jarang. Berarti nggak setiap hari? Nggak setiap hari. Itu jatuh lagi tuh 3, gue bangunin lagi. Nah itu gue denger tuh
suara ketukan lagi tuh Di billing kabinet tadi? Di lemari kabinet? Der. Kayak logika kalau misalkan emang buntu cicak atau apa kan nggak mungkin ya bang. Begitu bunyinya lah. Nggak ya. mungkin iya. Sekeras itu mungkin. Gue mikir, udahlah, gue mikir gitu kan. Gue kerja lagi, gue lanjutin kerja. Nah gue ditugasin vakum nih, pas banget tugas gue ngevakum nih, karena kan di lantai 3 itu ruangan isi ruangan itu karpet lah. Gue vakumin nih, gue naik ke lantai 3, gue ngevakum nih bang. Sampai di putaran ruangan pertama, gue gak ngalamin apa-apa. Nah pas gue di ruangan berikutnya, gue lagi ngevakum nih, tuh mesin vakum gue mati tiba-tiba bang. Tapi gue denger nih, kayak ada yang saklarnya nih kayak ada yang tek. Kayak ada yang cetekin. Bunyinya tek. Wah gue mikir, gue masih berpositif thinking dong. Gue hampirin nih mesinnya, gue lihat, gue buka, emang off, kembali ke off. Gue lihat mesinnya, nggak ada yang trouble nih, gitu kan. Biasa aja kalau emang rusak berasap apa tahu gimana kan. Gue tutup, gue nyalain lagi, gue on, tuh nyala lagi bang. Nyala, oh yaudah, gue mikir udah aman nih, yaudah gue lanjutin nih, gue ngevakum lagi. Nggak lama beberapa gue vakum nih, tuh gue ngeliat jelas nih. Jadi pas gue lagi ngevakum kan gue noleh gitu ya, gue noleh tuh jadi dari colokan yang saklarnya tuh kayak ada yang narik, kayak ada yang ngebetot narik gitu bang, kabelnya. Iya, sampai copot dong berarti. Copot ya kan, mati kan, langsung sekejap mati. Berarti kan? Itu kayak, maaf nih Bang Aris, kelihatan ada yang narik atau kayak kabelnya lepas, kayak melayang? Lepas melayang, lebih tepatnya lepas melayang. Pak, wah gue pikir wah udah nggak wajar nih. Gue langsung gulung kabelnya cepet, gue nggak selesai vakum. Iya karena gue udah shock banget bang. Gue selesain, gue gulung, gue bawa mesinnya, gue turun ke bawah. Sampai akhirnya kan datang tuh karyawan, dan gue bilang sama Mbak Ana, maaf Mbak, tadi saya vakum. Gue jujur, tadi saya vakum cuman belum selesai. Emang kenapa nih? Ya gue sempat jelasin lah. Ceritain yang tadi itu ya. Keadaannya begini Mbak, tadi saya ngalamin. Oh biasa. Tapi kan gue nggak mau ngulik lebih dalam nih, karena gue berpikir Mbak Ananya ini biasa gitu ya. Biasa gitu kan. Cuman gue berpikir mungkin mereka orang nih udah punya cerita versi-versinya masing-masing nih gitu kan. Nah tapi gue ya udahlah, gue nggak usah memperjelas lagi. Ya udah akhirnya gue ngelanjutin vakum gue tuh setelah karyawan udah pada datang tuh. Gue ngelanjutin vakum gue sampai pada akhirnya siang hari gue nggak ngalamin apa-apa nih. Berarti pas ngelanjutin vakum itu nggak ada kejadian kayak tadi ya? Nggak ada kejadian, alhamdulillah. Kan waktu itu posisi hujan tuh, keadaannya hujan, sore 2:30 lah, menjelang asar-asar gitu 2:30. Ya kan lantai kan tahu sendiri kan, ciplakan kan. Habis hujan. Nah terus gue ngambil pelan nih. Gue ngepel nih di lorong itu bang. Gue ngepel emang sepi, di depan cuma ada resepsionis kan. Dan kebetulan ruangan direktur keuangan gue ini sama direktur operasional ini emang lagi nggak datang, gelap lampunya, mati kan. Mereka nggak datang. Gue lagi ngepel nih, tiba-tiba nih kebuka sendiri bang. Ruangan yang di mana nih? Ruangan direktur keuangan gue. Oh, yang direktur keuangan nih. Yang gelap nggak ada siapa-siapa kan. Itu tiba-tiba gue lagi ngepel gini kan, tuh kebuka sendiri. Dan gue merasa ada hawa dingin melintas. Melintas gue. Berasa lewat ya? Berasa. Tapi gue nggak merinding bang. Wah, kenapa nih? Tuh gue buka aja tuh. Itu di lantai 2 ya? Lantai pertama. Oh, lantai pertama. Lantai pertama, lobi utama. Kebuka. Wah, gue pikir ya kan gue kunci. Karena kalau direktur keuangan gue datang nih, baru gue buka. Kunci. Oh, dikuncinya ya? Dikunci ya? Itu paling dikunci bang. Logikanya itu dikunci. Tuh gue buka sendiri. Gue mencoba memberanikan diri lagi ya. Gue masuk nih. Pas gue masuk, ya gue cuma nyium bau-bau harum wangi-wangian aja. Bau apa tuh bang? Iya kayak wangi-wangi kembang-kembang gitu bang. Tahu kembang apa bang? Iya kayak kembang Kamboja sih lebih kembang tepat. Kamboja. Iya yang di kuburan-kuburan gitu lah. Iya. Gue wah pekat banget nih baunya. Tapi gue mikir udahlah, gue nggak mikir yang macem-macem ya. Gue tutup lagi, gue kunci lagi nih. Gue tetap nyapu, gue tetap lanjutin ngepel gue. Sampai pada akhirnya malam itu ada yang lembur lagi. Gue nggak ngalamin hal apa-apa lagi nih bang, singkat cerita. Dan pada malam itu Pak Riko sendiri lembur. Ngasih tahu gue kan, gue lagi di bawah nyantai, resepsionis ngasih tahu gue kan kalau Pak Riko nelpon di resepsionis tuh. Kata si Rani ini resepsionis gue lagi nyantai kan nonton TV, terus ada telepon nih dari Pak Riko. Oh iya mbak. Gue angkat, iya pak. Terus nanti malam gue lembur ya, dia ngomong gitu kan. Lembur pak.
gue mikir wah, karena gue udah ngalamin hal yang kemarin malam Jumat kan. Karena ini kan malam Sabtu nih. Iya. Malam Sabtu. Wah, ya udah Pak, ya Pak, siapa? Iya Riz, ya lah paling ntar dah gue kasih lo uang lemburan lah, kata dia gitu kan. Oh iya Pak, siapa? Singkat cerita, sore nih karyawan pulang lembur nih Pak Riko ini kan. Gue nemenin, ya seperti yang malam-malam kemarin lah. Gue sambil ngebersih-bersih nih bekas-bekas gelas karyawan kan. Nah gue berpikir lagi nih, itu udah Isya lah, udah melewati Isya. Gue berpikir lagi nih, besok kan Sabtu, Minggu libur nih. Gue mikir buat ngeringanin pekerjaan gue nih, Senin ketemu Senin gitu kan. Gue nyapu nih, gue berinisiatif buat ngebersihin lantai 3 nih. Lantai 2, gue nyapu nih. Pak Arif itu posisinya di lantai 1. Pak Arif itu di lantai 1. Gue mikir, wah yaudahlah, gue nyapu dulu dah sambilan. Gue sambil nanya nih ke Pak Riko, Pak Riko maaf. Pak, kira-kira masih lama Pak? Masih, santai aja. Lu mau ngapain? Mau bersih-bersih? Oh yaudah Riz. Jadi kata Pak Riko gitu kan. Gua bawa pengki sama sapu ke lantai 2 nih. Di situ gua nggak nyium bau wangi, biasa aja bang. Gua mulai nyapu nih. Tapi posisi gua nih, ruangan yang gua sapu ini fokus sama arah pantry nih. Jadi turun tangga langsung masuk pantry. Baru keluar lantai 2, turun ke bawah kan. Gua lagi nyapu nih. Gue ngeliat posisinya namanya Mas Momo ya. Jadi turun dari lantai 3. Apa? Siapa? Mas Momo. Mas Momo tuh siapa? Karyawan yang kerja di situ. Oh, oke. Gue lihat, gue terpaku nih pas gue lihat dia turun tuh, celananya, baju, baju Jumat batikan. Iya batik betul. Batiknya jelas banget. Terus dia turun nih, tuh. Dari lantai 3 nih ya? Dari lantai 3 dia turun. Ya kan dia ngeliat tuh gerakan sapu gue kan bunyi. Kalau dia berpikir gue masih dia nggak ngerespon gue. Tapi di pandangan dia udah flat aja, kayak lurus ke arah pantry. Kosong pandangannya. Kosong, datar. Gue mikir ya, sampai gue manggil nih, Mas Momo, gue manggil sampai 3 kali. Mas Momo, dia langsung ninggalin, nggak menggubris sama sekali. Dia nggak nengok? Nggak nengok sama sekali. Dia langsung masuk ke pantry. Ke pantry? Iya, benar. Dia langsung masuk ke pantry. Gue memberanikan diri nih, hati gue berlawanan bang. Samperin Riz, jangan. Oh yaudah lah, kayaknya gue harus samperin nih. Penasaran banget nih gue. Gue taruh pengki sama sapu gue jalan nih pelan-pelan ke arah pantry. Dan di situ emang hawa gue udah beda. Maksudnya gue udah merasakan ya merinding lah. Ya sensasinya. Sensasinya udah beda banget. Waduh ini apaan ya? Gue merasa penasaran. Gue masuk, gue lihat pantry. Tuh nggak ada siapa-siapa bang, kosong. Di situ gue langsung wah nggak ada siapa-siapa nih. Gue langsung turun, gue nggak ngelanjutin lagi beres-beres gue langsung turun ke lantai 1. Gue ngadu lagi gue ke Pak Riko, Pak kayaknya gue harus di sini aja ya Pak, gue numpang di sini aja Pak istirahat. Ya lu nggak mau ngos-ngosan. Gue ngeliat Mas Momo. Lah lu ngeliat Mas Momo di mana? Di lantai 3. Kan Mas Momo udah balik tadi jam 4, lebih dulu dari karyawan. Iya, gue ngeliat Mas Momo jelas banget. Udah lu di sini aja. Mas Momo udah balik kayak tadi gitu kan. Ya udah Pak, lu ngeliat jelas banget Riz, jelas banget. Mas Momo batiknya yang tadi sore, yang tadi kita lihat, yang tadi gue lihat, gue bilang gitu kan. Ya udah lu di sini aja. Gue abis ini gue langsung cabut lah. Gue nggak ngabisin kerjaan gue nih, santai aja kata dia gitu kan. Singkat cerita, ya udah nih. Sampai Pak Riko pulang, gue istirahat dah. Gue nggak berani ngapa-ngapain, nggak berani nyolek kerjaan yang lain dah. Gue nungguin Pak Riko pulang. Ya udah Pak Riko pulang, gue pulang. Libur Sabtu Minggu Senin. Nah ketemu di hari Senin nih, singkat cerita bang. Ketemu di hari Senin. Nah itu dengan seperti biasa lah, langganan lah intinya ya. Buka pintu, kayak gitu. Ada suara anak kecil lari. Suara anak kecil itu emang udah jelas banget nyata. Dan gue menimbulkan rasa penasaran. Sebenarnya anak kecil ini siapa gitu kan, sebenarnya anak kecil ini siapa ya. Dia pokoknya gue denger dah jelas banget tuh teriakan dia, ketawa-tawanya. Gue udahlah, gue anggap udah biasa aja lah. Gue masuk, gue lepas helm, lepas jaket seperti biasa kan. Gue nyalain lampu lantai 1, gue nyalain lampu lantai 2, gue nyalain lampu lantai 3. Sampai gue turun lagi ke lantai 1, gue nyapu, gue ngepel. Alhamdulillah gue tumben tuh, gue gak ngalamin hal apa-apa. Sampai di lantai 2 pun ya gue gak ngalamin hal apa-apa. Bangku jatuh juga gak ada ya? Sama sekali. Gue gak ngalamin normal apa-apa ya? Normal. Sampai gue
nyalain lampu lantai 3, gue cek setiap ruangan nih nggak ada apa-apa. Dan akhirnya karyawan tuh sampai pada datang, ya gue nggak ngalamin apa-apa. Sampai gue tuh berpikir tumben nih, gitu kan. Gue mikir oh mudah-mudahan nih insya Allah udah nggak ada apa-apa, udah hilang gitu kan. Nah pas sore nih kisaran ya jam 4 lah, gue ngebersihin. Pokoknya nih gue pengen ngebersihin sesuatu nih, dispenser lah di pantry lantai 2 itu. Pas gue naik, pas gue melintas, jadi kan melintas lantai 2 kelihatan tuh lantai 3, ruangan direktur gue kelihatan kan tuh. Pas gue lagi melintas, gue kayak ada yang merhatiin gue dah. Perasaan gue gitu nih. Dari atas ya? Iya, kayak ada yang merhatiin gue dah. Gue penasaran nih, gue mundur lagi nih bang. Jadi kayak gue bercandain gitu ya. Pas gue mundur lagi, lu lihat ke atas. Gue noleh nih, gue ngeliat rasa penasaran gue. Pas gue lihat, tuh gue ngeliat bang, gue dikasih jawaban di situ. Anak kecilnya bang. Anak kecil. Dia lagi megangan pondasi tangga gitu. Kayak tralisnya. Tralis. Dia kayak ngelangkin gue kayak gini nih. Gue langsung lihat, astagfirullahaladzim. Ada berapa bang? 1 bang. 1 orang? Laki. Padahal waktu yang lu denger dia lari tuh rame kan? Banyak. Mungkin yang nampakin ini gitu ya. Gue di situ ya Allah, astagfirullahaladzim. Oh itu dia di hati gue. Mukanya gimana bang? Mukanya bang? Ya pucet bang, pucet. Dia kayak ya lingkaran hitam gitulah. Di matanya itu? Di matanya itu lingkaran hitam. Di kelopak matanya itu ya putih di kelopak mata. Jadi cuman ya nggak ada wajah pilu sih. Dia cuman kayak ya senang riang aja. Dia pas ngelokin gue itu ya dia ketawa. Tapi nggak ada suaranya, cuma senyum kayak senyum. Dia senyum aja. Singkat cerita, karyawan pulang nih bang. Ya udah seperti biasa lah, gua kunci nih. Takut ada orang yang nggak gua kenal masuk kan. Gua kunci, gua tutup setengah loading door, gua masuk nih. Gua sambil bersih. Itu di ruangan lantai berapa? Lantai 2. Gua naik ke lantai 2 karena kan setiap ruangan ada pantry ya. Ada pantry. Gua ngebersihin, gua nyuci gelas. Nah gua denger nih direktur gua manggil nih pendengaran gua, Riz gitu kan. Gua sambil nyuci gelas, Riz, oh iya pak, gitu kan. Oh iya bos, gue bilang gitu kan. Gue nggak selesain yang namanya bos kan. Gue nggak selesain, gue hampirin nih. Sampai gue ngeliat tangga itu, gue noleh ke lantai 3, gue masih ngeliat wujud bos gue tuh masuk jalan ke ruangannya. Di lantai 3? Di lantai 3, masuk ke ruangannya. Nah gue mikir, oh iya berarti bos gue manggil nih. Tadi bener bos gue. Kayak manggil dari ngelongok gitu ya. Gue hampirin nih, nggak lama gue hampirin. Naik ke lantai 3? Gue naik ke lantai 3. Gue ketuk nih ruangan direktur utama gue. Misi pak. Dan di situ gue kaget. Gue ngeliat direktur gue lagi santai, dengan santainya nonton TV. Tapi gue kaget. Belum gue luapin ya. Gue masih bingung nih. Wah, misi pak, masuk Chris. Misi pak, tadi bapak panggil saya ada apa nih pak? Bos gue langsung kaget nih bang. Gue nggak manggil lu dah. Gue dari tadi nonton TV kali nggak keluar dari ruangan gue. Lah, saya mau ngapain pak? Kalau tadi bapak kagak manggil saya, gue bilang gitu kan. Lah, lu ngeliat, nah tuh raut wajah bos gue ngeliat tuh emang kan gue tatap-tatapan nih. Kayak panik dia. Panik, bos gue langsung kayak wajah panik takut. Lu seriusan Riz? Lah tadi saya lihat bapak manggil saya. Gue kagak manggil lu kali, gue dari tadi nonton TV. Langsung tuh bos gue langsung matiin TV-nya, ngebersihin berkas-berkasnya kan ngerapin tuh. Beresin. Iya, gue ikut lu ya, nungguin Joni di bawah aja resepsionis ya. Pokoknya lu nungguin gue bareng ya. Lu jangan ngapa-ngapain katanya dia gitu kayak. Oh iya pak, tapi gue sempat berpikiran nih. Tadi siapa ya? Gue mikir, gue masih berpikiran tadi siapa ya? Gue gitu siapa ya? Ya udah akhirnya bos gue panik, gue turun tuh ke bawah. Gue barengin bos gue, kata bos gue kan, udah lu gak usah ngapa-ngapain Riz, temenin gue di bawah. Bos gue pokoknya dengan langsung ketakutan ya. Bos gue langsung ketakutan parah. Gue juga sempet takut lah. Gue berpikir ya itu siapa ya tadi ya manggil gue ya. Ya udah akhirnya gue nemenin bos gue sampai, singkat cerita sampai supir bos gue ini sampailah si Joni ini ngejemput jam 8. Kata bos gue, Riz, gue pulang, lu pulang ya. Lah iya pak, ngapain? Saya juga takut pak. Gitu kan. Yaudah pak. Tapi pas di bawah sempet ngobrol nggak? Bahas masalah yang itu? Ngobrol bang. Sampai gue cerita gini, pak maaf nih pak, sebenarnya ini kantor bekas apa sih pak? Nah terus si bos gue ini cerita. Kalau itu milik sendiri, perusahaan milik apa? Sorry nih, kantor rukonya itu sewa atau sama jadi, mereka yang punya? Awalnya beli.
Awalnya nyewa, sewa. akhirnya dibeli. Akhirnya dibeli, udah punya dia nih. 3 tahun berjalan dibeli akhirnya. Cerita kan nih direktur gue. Ya gue gak ngerti apa-apa Riz. Tapi emang setiap karyawan dari awal tuh udah ngerasain kayak Rani, semua Samsul. Gue jadi gak heran nih. Tapi gue baru kali ini nih yang lu bilang tadi nyerupain wujud gue, dibilang itu kan. Iya pak, tadi gue ngeliat jelas banget wujud tuh. Gue juga gak tahu nih asal usulnya nih kantor bekas apa gitu kan. Gue biasa aja, gue nyapu di lantai utama sampai gue ke lantai 2, dan itu baru kedengeran lagi bang. Kedok-kedok. Iya, lemari dari yang kabinet itu. Di hari Selasa lagi berarti. Di hari Selasanya lagi. Der. Ya udahlah, gue ngambil pusing. Gue ngelanjutin kerjaan gue aja tuh di lantai 2, gue ngelanjutin sampai gue ke lantai 3. Nah tuh karyawan pada datang. Nah nih si Mbak Ana ini bawa anaknya kerja nih. Sempet gue ngobrol sama Mbak Ana bilang, Riz, gue bawa anak nih ya, kata dia. Ini anak gue, Riz. Umuran berapa tuh anaknya dia? Kisaran 2 tahun lah, 2 tahun 3 tahun baru bisa jalan, mesti merembet. Masih seneng lari-larian gitu ya, tapi masih jalannya masih pelan-pelan gitu kan. Riz, gue bawa anak nih, Riz. Oh iya mbak, emang tumben mbak bawa anak, gue bilang gitu kan. Iya nyokap gue lagi ada acara nih gini, jadi nggak ada yang jagain, jadi gue bawa deh gini gitu kan. Ya udah, singkat cerita siang nih bang. Siang gue lagi nyuci. Jadi kan ruangan Mbak Ana itu nempel nih sama pantry, nempel dah. Pakai cuman pakai gipsum gitulah. Pembatasnya ya. Pembatasnya gipsum doang. Ya udah gue nyuci piring. Nah gue ngeliat nih anaknya keluar nih. Anaknya nih Mbak Ana. Cuk keluar dari ruangannya, gue ngeliat nih. Lah ngapain ya? Ya udah, gue takut jatuh kan, ngelinding ke bawah kan ya. Mau ke arah tangga dia. Mau ke arah tangga jalan. Gue angkat lagi nih, gue bilang nih sama Mbak Ana, Mbak, nih anaknya keluar nih Mbak, ngeri Mbak, kalau sampai jatuh ke tangga gitu kan. Oh iya Riz, makasih. Ya mungkin nyokapnya, mamanya ini fokus sama kerjaan kali ya. Pas gue lagi ngelanjutin nyuci piring, anaknya ini keluar lagi bang. Gue masih ngeliatin nih pakai ikan mata gue, sampai mana nih anak. Cuman gue masih udahlah, paling iya gue ngelanjutin nyuci piring gue. Nah pas gue lagi ngeliat lah, nggak ada nih anak. Gue panik ya, langsung gue hampirin nih. Gue liat ke bawah nggak ada. Nah pas gue liat anaknya udah ada di lantai 3. Udah ketawa-tawa bang. Gue pikir nggak masuk di akal nih. Tahu-tahu di lantai 3. Iya, anaknya langsung ketawa-tawa. Langsung gue naik nih, langsung gue gendong. Gue mikir, wah pasti anak kecil polos nih, ngeliat nih. Gue mikir gitu kan. Main. Iya, dia ketawa-tawa aja gitu. Langsung gue turun ke bawah. Gue bilang, Mbak, ini anaknya nih Mbak, hati-hati Mbak. Naik ke lantai 3. Gue bilang, naik Riz. Iya naik nih Mbak. Gue bilang gitu. Oh iya makasih ya Riz. Gitu doang kan nyokapnya. Yaudah gue gak gubris tuh. Gue tutup lagi ruangannya. Ditutup aja Mbak. Gue bilang gitu. Ya udah, gue nyuci piring lagi nih, gue ngelanjutin. Gue curhat nih sama Pak Arif, Pak, kayaknya gue nggak ngelanjutin lah Pak kerjaan gue bilang gitu kan. Kenapa Riz? Lu nggak kuat ya? Iya kayaknya gue resign aja lah Pak, gue nyari kerjaan lain aja dah di tempat lain, gue bilang gitu kan ya. Gila ini mah tiap dari pagi aja gue udah ngalamin hal-hal aneh, gue bilang gitu kan ya. Iya sih, udah sih lu ngomong aja sih sama Pak Dini, manajer gue nih, yang gue kerja di PT gue ini namanya Pak Dini. Ya udah sih lu ngomong aja sama Pak Dini Riz. Ya lu bilang lah alasan-alasan lu kayak gini, jujur aja. Iyalah gue bilang. Nah gue hampirin nih ke manajer gue. Ya sih Pak, gue bilang sama manajer gue. Iya Riz, masuk Riz. Pak izin Pak, maaf Pak, kayaknya saya mau izin resign Pak, gue bilang gitu kan. Loh emang kenapa? Gue cerita lah jujur, saya ngalamin begini Pak. Nah terus manajer gue, iya sih Riz, emang gini. Karena emang ada juga kayak lo, dibilang gitu kan ya. Manajer gue juga gaul nih. Dia ya sama alasannya kayak lu nih, dia nggak kuat gini. Ya gue sih nggak bisa maksa Riz, karena kan ini udah masuk inian lu ya, dia bilang gitu kan ya, mental lu ya, dia ngomong gitu kan ya. Iya Pak, yaudah lu izin aja. Ya udah, saya maaf ya Pak kalau saya ada salah, gue izin tuh. Nah udah, singkat cerita gue izin. Ya sampai di situ sih gue ngalaminnya kayak gitu aja bang. Karena gue udah nggak kuat nih ya, akhirnya gue ya udah gue resign aja bang. Berarti 2 bulan kerja setiap pagi pasti kayak gitu ya? Iya. Pagi kayak gitu, dan mungkin gangguan kayak yang digedok-gedok itu cuma di hari-hari tertentu. Di hari tertentu aja. Kayak tadi kan cerita tuh di hari Selasa, ya kan? Jadi jarang-jarang. Kamis ya. Iya. Yang udah pasti nih. Udah pasti. Tapi di luar hari itu kejadian kayak gitu nggak? Cuma di Selasa, Kamis ya? Iya. Oke. Dan kalau anak kecil itu hampir setiap hari. Kalau anak kecilnya hampir setiap hari. Kalau sosok si kecil. Kuntinya cuma sekali itu tadi sekali itu aja gitu. dia nampakin, sekali itu aja. Kalau mungkin
kalau yang dari gue tangkap dari ceritanya Bang Aris nih, si anak kecil itu nampakin wujud kayak dia memang pengen mau ngasih tahu sih sebenarnya ya. Iya. Bahwa ini loh gue yang main di pagi hari nih. Iya. Gitu kan? Iya benar. Makanya dia sempat kayak ngeliatin kalau gimana ya Bang Aris ya? Gue sih nangkepnya sebetulnya si anak laki yang lu lihat itu sebetulnya dia udah ngerasa friendly sih sama lu. Teman gitu ya. Iya, karena mungkin dia merasanya begini. Oh, ini yang sekarang ya mungkin nggak tahu lah sebelum lu siapa gitu kan. Oh, ini nih sekarang yang setiap pagi rutinitasnya pasti ada datang bukain pintu segala macem. Mungkin. Dan menurut gue sih dia berani menampakkan diri itu karena dia udah ngerasa gimana ya? Mungkin sosok namanya sosok anak kecil sih. Kecil ya. Dia itu akan takut kepada orang yang ya maaf nih Bang Aris. Kita kan nggak tahu hati orang ya. Oh, iya. Mungkin orang kelihatannya baik tapi kan hatinya belum tentu. Orang mukanya serem tapi hatinya juga belum tentu gitu kan. Kalau dari sepanjang pengalaman yang pernah gue alamin sih, ketika dia berani nunjukin wujud dan dia senyum tapi dia nggak jailin lu. Maksudnya kondisinya bukan yang godain lu ya. Itu sebetulnya dia ngerasa nyaman sih sama lu. Ngasih interaksi positif ya. Positif sih sebenarnya karena dia berani nunjukin wujudnya gitu. Wujudnya ya. Cuma mungkin kalau hal-hal yang tadi lu itu ya gue bilangnya sih jahil ya. Yang lain-lain nih, yang lain-lainnya itu tadi. Yang sampai nyerupain Mas Momo direktur gua. Bener. Nah makanya tadi kan sempet tuh gue tanya, ada sih yang sebenarnya di benak gue tuh gue pengen tanya pada saat lu matiin lampu malam-malam itu tuh, kan pasti kan sebelum pulang karena kunci lu yang pegang kan pasti lu matiin lampu tuh. Betul. Ada nggak kejadian-kejadian pada saat lu matiin lampu dan mau ngunci? Justru kalau gua pas matiin lampu nggak ngalamin. Padahal emang itu kondisinya merinding kan? hebat iya. Kondisinya jujur malam aja. Kan? Merinding doang, merinding hebat. Cuman alhamdulillahnya nggak. Enggak ya? Enggak. Atau lu matiin buru-buru turun? Emang buru-buru bang. Jelas itu, jelas. Iya, ya? Buru-buru. Terus ada nggak sih dari sepanjang lu 2 bulan, entah mungkin lu nanya ke, kan biasanya ada tuh tetangga ruko sebelah yang ya entah mencari tahu lah gitu ya. Iya, ini sebenarnya ada apa sih dulunya bangunan ini sebelum jadi ruko nih apaan? Justru tapi gue pada saling bertanya-tanya sama sesama karyawan aja. Oh gitu. Kalau gue pada ngobrol nih sama karyawan ya pada bilang, sampai Rani ini yang resepsionis gue ini bilang, kalau Riz lu berani gak sih kalau misalkan naik ke lantai 2 abis maghrib? Dia ngomong gitu Rani. Terus gue bilang ya biasa-biasa aja sih. Ya gue sih udah gak berani Riz, karena gue nyium kalau setiap di lantai 2 itu udah kayak bau-bau kembang kuburan, Kamboja tadi. Dupa. Dia ngomong gitu Dupa. ya. Dupa. Si Rani sempat bilang kayak gitu. Cuman gue pikir ya gue gak nyium hal kayak gitu. Gue gak nyium sama sekali kalau gue pribadi ya. Nah terus kata si Arif ini, dia bilang ya gue sih juga nggak pernah Ran. Dia ngomong gitu kan, karena gue kalau lagi di bawah tuh gue kalau misalkan kayak habis makan siang nih gue pasti pada ngobrol nih bareng-bareng. Si Arif ini bilang, Pak Arif ini, ya gue sih juga nyium Ran, cuman ya gue nganggep biasa aja. Nah cuman si Ran ini nggak ngalamin hal yang gue alamin, kayak anak kecil. Nggak ngalamin. Pokoknya setiap orang-orang tuh masing-masing versi sih kayaknya sih ceritanya masing-masing. Tapi yang jelas pernah tadi sempet tuh gue pengen nanya, ada nggak sih di setiap ruangan tuh kan setiap lantai itu bisa ada CCTV. Ada CCTV. Pernah nggak sih lu iseng gitu kan tadi ke Pak siapa tadi Pak Arif, yang lu bilang tuh yang Pak Arif operator kan? CCTV ya. Operator CCTV pernah nggak sih Pak Arif coba dong bongkar CCTV di jam sekian misalnya? Nah, pernah nggak? Nah ada karyawan. Ini sih ya, cerita dari karyawan ya. Jadi ada karyawan, cuman bukan gue yang lihat. Nah dia katanya dari lantai 3 dia ngeliat itu yang tadi gue juga lupa ceritain, yang tadi gue ngeliat sosok kuntilanak itu, dia ngeliat di lantai 3. Jelas. Kuntilanaknya? Iya, wujudnya jelas. Nampak di CCTV. Dia kayak lantai gini, dia lagi berdiri di balik tembok. Nah itu dia ngeliat ada karyawan yang ngeliat kayak gitu. Ngadepnya ke arah? Ya dia benar-benar ngadepin CCTV. Oh mukanya di CCTV dong? Jadi kan CCTV kan dari nyorot gitu ya. Dia ngeliat kayak gini. Matanya ngeliat ke CCTV? Iya. Jelas. Dan itu pada ngeliat itu yang pas diputar itu? Semua. Itu gue tadi lupa ceritain. Oh. Ada karyawan yang kayak gitu ngeliat. Tapi kalau sosok hitam yang pas lagi sholat ada cerita yang lain nggak? Enggak, cuman Pak Arif sama gue aja. Iya maksudnya dia ngeliat bener bentuknya. Ya maaf, misalnya kalau gede gitu kayak genderuwo. Itu benar. Tapi enggak sih, alhamdulillahnya enggak. Enggak sampai diwujudin enggak, gitu iya. ya. Tapi semua beranggapan itu ya genderuwo wujudnya gitu kan. Nah, bener. Semua beranggapan kayak gitu. Kadang kan mungkin gini ya Bang Aris. Ada satu tempat dalam satu
bangunan ataupun ya rumah atau gimana, pada saat kita ngalamin gangguan yang sampai sefrontal itu, bahwa memang dia nggak mau ruangan yang sebelah di situ mungkin nggak mau dijamah. Bisa, ya benar. Gitu kan, makanya tadi sempet gue nanya, lu pernah nggak setelah itu lu bersihin lagi ruangan itu, terus lu ngalamin lagi nggak, maksudnya Karena gitu? gue langsung izin. Setelah itu gue cerita tuh sama Mbak Ana kan Mbak Ana kan sampai kan gue ngelanjutin cerita kan, gue jelasin tuh. Ya gue izin di situ, gue bilang kayaknya saya nggak aja deh Mbak, gue bilang gitu sama Mbak Ana ini kan. Gue bersihin ruangan yang itu. Gue bilang gitu kan, tapi kalau untuk yang lain oke dah, nggak apa-apa gitu kan. Kalau untuk hal-hal yang lain nggak apa-apa dah, cuman kayak saya udah kapok nih gitu. Karena gue melihat ya ekstrim lah, sampai dia udah bisa menggerakkan kan, Nyabut kabel itu kabel kan gue tadi mikir ya. kayaknya udah ekstrim banget lah. Oke sobat terusing sekalian, itu dia tuh ceritanya dari Bang Aris, pengalamannya waktu dia jadi Office boy. staff office boy di satu perusahaan, dan menurut gua itu gokil banget sih. Dia ngalamin hampir setiap hari. Untuk yang hal dia mulai buka apa itu kantor, dan beberapa titik dia ngalamin yang benar-benar menurut gua itu cukup ekstrim sampai dia bisa nyerupain dan lain sebagainya. Oke sobat terusing sekalian, nih terima kasih banyak nih Sama-sama. Bang Aris udah sempetin waktunya Zikri, nih udah main datang ke Kenal banget nih. studionya RUU Ensing untuk berbagi cerita mistisnya. Dan jangan lupa tadi Bang Aris ini punya channel YouTube. Sekali lagi Bang Aris, channel YouTube-nya Bang Aris, Channel YouTube gue di Dimensi Mistik. Dimensi Mistik. Jangan lupa nih diintip, dikepoin, ditonton juga video-videonya. Untuk sobat terusing yang lain yang masih belum nonton, segera nonton, karena kita sekarang sudah banyak yang datang nih ke komen-komen kita, ingin mau datang ke sini untuk berbagi cerita, untuk men-share pengalaman-pengalaman bisnisnya yang mungkin nanti lu pada semua penasaran ceritanya apa sih gitu kan. Atau yang lain mau berbagi cerita, jangan lupa kalian bisa komen, kalian bisa kunjungin ke situs IG kita, ke Facebook kita, ataupun kirim email ke yang di bawah ini, atau kalian bisa kontak ke admin kita. Oke, sobat terusing sekalian, terima kasih banyak untuk selalu setia nonton di RUU Ensing, di program khusus kita di setiap malam Jumat. Jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan, nyalain loncengnya. Jadi setiap kita upload video akan muncul notifikasi di handphone kalian. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.